Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Becky. Film ini telah rilis pada tanggal 5 Juni tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Becky yang memiliki sifat pendiam dan cepat marah. Suatu hari, ketika Becky, ayahnya dan juga tunangan ayahnya sedang berada di rumah lama, mereka kedatangan geng berbahaya yang sedang mencari sesuatu di rumah itu. Becky berhasil lolos dari sekapan geng itu, dan kini dirinya berusaha untuk menyelamatkan ayah serta tunangan ayahnya. Apakah Becky berhasil mengalahkan geng berbahaya itu? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Becky yang sedang diinterogasi di kantor polisi. Setiap kali ditanyai tentang peristiwa yang terjadi di rumahnya, Becky selalu menjawab dengan tidak jelas. Tetapi, apa yang terjadi pada Becky sehingga dirinya bisa diinterogasi oleh polisi? Mari kita kembali ke 2 minggu sebelum Becky diinterogasi di kantor polisi. Becky merupakan seorang gadis pendiam dan temperamental berusia 13 tahun. Karena ibunya telah meninggal setahun yang lalu akibat sebuah penyakit, kini Becky hanya tinggal dengan ayahnya saja yang bernama Jeff. Tetapi, hubungan Jeff dengan Becky tidak berjalan harmonis. Sejak kematian dari ibunya, ia tidak bisa mengikhlaskan kepergian ibunya begitu saja, karena dirinya lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya. Sehingga hal itu yang membuat Becky tidak akrab dengan ayahnya sendiri. Di sekolah, Becky sering dikucilkan oleh teman sekelasnya. Hal itu pun menambah penderitaan Becky di usianya yang masih muda. Suatu hari, ayah Becky mengajak Becky pergi ke rumah lama mereka yang berada di tepi danau. Rumah lama itu menyimpan banyak kenangan saat ibu Becky masih hidup. Alasan Jeff mengajak Becky ke rumah lama mereka adalah untuk memperkenalkan pacar Jeff yang bernama Kayla dan juga anak Kayla yang bernama Ty. Di sana, Jeff memberitahukan pada Becky bahwa dirinya dan Kayla akan segera menikah. Mendengar hal tersebut, Becky menjadi sangat marah. Dirinya segera pergi ke pondok kecilnya yang berada di tengah hutan. Sesampai di pondok itu, Becky melampiaskan amarahnya dengan melempar barang. Setelah marahnya mereda, Becky tanpa sengaja menemukan sebuah kunci yang berbentuk aneh. Sementara itu, seorang narapidana bernama Dominic serta ketiga rekannya yang bernama Cole, Hammond, dan juga Apex berhasil kabur dari penjara. Mereka berempat merupakan anggota dari geng neo-Nazi, sebuah geng yang mendedikasikan hidup mereka untuk bangsa Nazi. Kemudian mereka pun menyamar menjadi warga sipil dan segera pergi ke rumah Becky. Sebelum keluarga Becky pindah ke rumah itu, para geng neo-Nazi itu menyimpan sebuah kunci di dalam kotak kecil yang berada di ruang bawah tanah rumah Becky. Nantinya, kunci itu akan diberikan pada atasan Dominic. Tanpa mereka ketahui, kunci itu telah dibawa oleh Becky. Dominic berpura-pura kehilangan anjingnya agar ia bisa masuk ke dalam rumah Becky. Rencananya itu pun berhasil. Mereka berempat menyekap Jeff, Kayla, dan juga Ty. Aksi penyekapan itu dilihat oleh Becky. Setelah masuk ke rumah Becky, Dominic mulai mencari kunci itu di ruang bawah tanah. Tetapi, dia sama sekali tidak bisa menemukan kunci tersebut. Becky melihat-lihat ke dalam kamarnya untuk mengambil sesuatu. Rencananya, ia akan mengambil HT yang nantinya akan digunakan untuk menghubungkan ke rumahnya. Saat sudah mengambil HT tersebut, Dominic tiba-tiba muncul dari ruang bawah tanah. Kemudian, Dominic bertanya pada Kayla dan Jeff tentang keberadaan sebuah kunci yang berada di ruang bawah tanah. Tetapi baik itu Jeff dan Kayla sama sekali tidak mengetahui apapun tentang kunci itu. Dominic pun menembak kaki Kayla karena mereka menolak untuk berbicara. Setelah itu, Becky mencoba untuk mengancam Dominic lewat HT. Tetapi ancaman yang dilakukan Becky tidak membuat Dominic takut. Kemudian, Dominic sengaja membawa Jeff keluar rumah untuk memancing Becky. Lewat HT, Dominic bertanya tentang kunci miliknya yang ada di ruang bawah tanah. Walaupun Becky mencoba berbohong, Dominic sangat cerdik dan dia pun tahu jika Becky yang membawa kuncinya. Karena Becky berbohong dan menolak menyerahkan kunci itu, Dominic pun menyiksa Jeff dengan tongkat besi yang telah dipanaskan. Mendengar ayahnya yang berteriak kesakitan, Becky menjadi tidak tega. Ia pun segera membawa kunci itu untuk diberikan pada Dominic. Di saat bersamaan, Jeff berhasil melepaskan diri dari sekapan Apex. Lalu, Jeff segera menemui Becky dan memintanya untuk segera kabur dari tempat itu. Tapi sayangnya, Jeff ditembak mati oleh Dominic tepat di hadapan Becky. Becky pun menjadi sangat bersedih sekaligus marah karena orang tua satu-satunya yang masih ia miliki kini telah meninggal. Becky hampir saja ditangkap oleh Dominic. Tetapi, Becky dengan cepat menusuk mata Dominic hingga matanya keluar. Setelah melukai Dominic, Becky segera kabur dari sana. Kemudian Dominic segera kembali ke rumah itu dan meminta Cole untuk mengejar Becky.
Cole segera mengejar Becky hingga ke pondok Becky yang berada di tengah hutan. Di sana, Cole ingin bernegosiasi dengan Becky. Awalnya, Becky ingin menyerahkan kunci itu pada Cole. Tetapi, setelah mengingat perlakuan keji yang dilakukan mereka berempat pada ayahnya, Becky pun menyusun sebuah rencana untuk mengalahkan mereka berempat. Becky mulai mempersiapkan diri dengan senjata seperti pensil warna runcing dan juga penggaris yang telah dibuat runcing. Setelah siap, Becky keluar dan langsung membunuh Cole dengan cara yang sangat sadis. Setelah Becky membunuh Cole, Becky segera menyusun rencana untuk membunuh para narapidana itu. Saat itu, Hammond muncul di dekat pondok Becky untuk segera menangkap Becky. Tetapi sesampai di sana, Hammond malah menemukan tubuh Cole dengan banyak luka tusuk. Lalu Becky sengaja memancing Hammond ke perangkap buatannya. Dan di sana, Hammond dibunuh dengan sangat sadis oleh Becky. Setelah membunuh Hammond, Becky ditemukan oleh Apex. Dengan cepat, Apex langsung menangkap Becky. Karena Becky terus memberontak, Apex terpaksa memukulnya di bagian dada. Di sini terlihat bahwa Apex tidak tega atau tidak ingin menyakiti Becky. Rupanya sebelum mereka tiba di rumah Becky, Apex telah membunuh 2 orang anak kecil. Hal itu membuat Apex merasa sangat bersalah karena dia telah membunuh anak yang tidak berdosa. Dia telah berjanji untuk tidak menyakiti anak kecil lagi. Karena kasihan, Apex memutuskan untuk membiarkan Becky pergi dari situ. And I hope you will too. Apex memutuskan untuk bertobat dan berhenti menjadi pengikut Dominic. Setelah itu, Becky berencana untuk mengalahkan Dominic. Tetapi sebelum itu, Becky menemui mayat ayahnya dan meminta maaf pada Jeff atas perlakuannya selama ini. Kemudian Becky segera pergi ke rumahnya dan menyelamatkan Kayla serta Ty. Kehadiran Becky hampir saja diketahui oleh Dominic, tetapi Kayla dengan segera mengalihkan pandangan Dominic. Di sana Dominic hampir membunuh Kayla, tetapi Becky dengan cepat memancing Dominic agar mau keluar rumah. Ia rencananya ingin memancing dan mengalihkan perhatian dari Dominic. Dengan dibantu oleh anjing peliharaannya, Becky sukses mengalihkan perhatian dari Dominic. Selagi Dominic lengah, dirinya langsung menghidupkan mobil dan segera menabraknya. Saat mobilnya mengalami kecelakaan, otomatis mobilnya melakukan panggilan ke 911. Polisi segera datang menuju ke lokasi. Sementara Dominic yang baru tersadar langsung mencari Becky. Dominic mendengar suara nyanyian dari Becky. Oleh karena itu, dengan cepat Dominic langsung menghampiri Becky. Awalnya Becky ingin membakar Dominic dengan menggunakan semprotan bensin. Tetapi, dengan mudah Dominic mampu memadamkan api tersebut. Dengan cepat ia langsung menangkap Becky dan langsung membantingnya ke tanah. Dominic berhasil mendapatkan kunci yang ia cari sebelumnya. Karena tubuh yang besar membuat Becky kesulitan untuk melawannya. Saat Becky dalam bahaya, Apex segera muncul dan membantu Becky dalam melawan Dominic. Singkat cerita, Apex dan Becky berhasil membunuh Dominic dengan menggunakan pemotong rumput. Setelah itu, Apex berniat untuk meminta maaf pada Becky karena telah meninggalkannya sendirian. Tetapi, hal tidak terduga dilakukan oleh Becky, di mana ia dengan tega menembak kepala Apex yang membuatnya tewas di tempat. Setelah itu, Becky berkumpul bersama Kayla dan juga Ty. Mereka menunggu para polisi untuk datang ke rumahnya. Setelah itu, scene berganti di mana Becky diinterogasi oleh polisi dan juga psikolog. Saat ditanyai tentang pembunuhan sadis yang terjadi di rumahnya, Becky menolak untuk mengakui bahwa dia yang telah membunuh geng tersebut. Polisi dan psikolog itu tahu bahwa Becky lah yang membunuh anggota geng itu. Mereka berdua sangat prihatin tentang apa yang telah dilakukan oleh Becky. Dan cerita pun selesai. Oke guys, di dalam film ini ada satu hal yang membuat gue bertanya-tanya, yaitu tentang kunci yang dicari-cari Dominic. Di dalam film ini tidak dijelaskan sama sekali mengenai asal-usul dan alasan mengapa kunci itu sangat penting bagi mereka, sehingga mereka rela mati hanya untuk mendapatkan kunci tersebut. Bagi kalian yang tahu kunci yang dicari Dominic itu buat apa, coba tulis di kolom komentar guys. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang merequest film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.